Hai guys, kali ini aku mau membahas sedikit tentang perbedaan antara narcissist personality dengan narcissist personality disorder. Narcissist personality itu sebenarnya ada pada diri setiap orang, namun yang membedakan hanya tingkat spektrumnya saja. Dan ini adalah sesuatu hal yang normal, yang memang setiap orang butuhkan. Orang normal butuh yang namanya validasi dari luar, namun hanya sebatas secukupnya saja sesuai dengan realita yang ada. Tidak berlebihan dan juga tidak berdampak buruk atau tidak sampai mengganggu kehidupan dan ketenangan orang lain. Misalnya, ih kamu cantik ya, ih baju kamu bagus ya, ih rumah kamu bagus banget ya. Dan itu normal, semua orang suka banget dipuji gitu ya. Orang normal selain membutuhkan validasi dari luar, dia juga mau menerima yang namanya kritik dari orang lain. Biasanya kita salah mengartikan tentang narcissist personality dengan kesenangan seseorang yang suka mengupload foto gitu ya, video gitu. Jadi sebenarnya narcissist personality itu bukan hal yang seperti itu gitu. Personality itu adalah merujuk kepada sebuah sifat yang dimiliki oleh seseorang yang menunjukkan sifat kekaguman terhadap dirinya sendiri, bangga terhadap hasil kerja dia sendiri, bangga atas prestasi dia sendiri, senang dengan penampilan mereka sendiri, dan merasa puas atas pencapaian yang berhasil mereka capai gitu ya. Dan semuanya itu tidak berlebihan. Ini masih tergolong dalam narsisis yang sehat. Dan menurut Bu Zoya, seorang expert seksolog, beliau mengatakan bahwa narsisis personality itu gampangnya itu mereka seperti anak kecil ya. Jadi normalnya itu saat kita usia anak-anak itu ada sifat atau sikap anak-anak yang merasa ingin menang sendiri dan semuanya harus berpusat kepada dirinya. Dan itu normal pada saat masa anak-anak. Namun kemudian seiring bertumbuhnya mereka, seiring bertambah usia mereka, lalu kemudian mereka belajar untuk berempati pada orang lain dan menekan sifat ingin menang sendiri. Namun pada orang dengan narcissist personality disorder ini tidak terjadi seperti itu. Jadi sampai dengan dia dewasa, dia hanya menginginkan semua berpusat pada dirinya, self-centered. Dan sesuai dengan namanya, disorder ini merujuk kepada yang namanya gangguan kepribadian. Jadi bukan sebuah penyakit ya, tapi gangguan kepribadian. Sesuai dengan namanya, disorder, maka mengganggu orang lain, mengganggu ketenangan orang lain. Orang-orang dengan NPD itu adalah orang-orang yang suka mengeksploitasi orang lain dan mengambil keuntungan dari orang-orang tersebut hanya agar semua kebutuhan dan keinginan para NPD ini bisa terpenuhi. Lalu kemudian orang-orang dengan gangguan narcissist personality disorder ini adalah orang-orang yang sama sekali tidak pernah merasa dirinya bersalah meskipun mereka telah melakukan sebuah kesalahan yang fatal. Yang ada justru mereka yang menginginkan orang lain justru yang meminta maaf datang kepada mereka untuk meminta maaf agar kondisi kembali kondusif dan kembali tenang. Orang-orang dengan gangguan ini tidak pernah bisa melakukan refleksi diri, oleh karena itu mereka tidak akan mau minta maaf gitu ya. Mereka tidak merasa bersalah sama sekali. Yang bersalah itu adalah semua orang atau semua yang ada di luar dirinya. Jadi dirinya ini selalu benar. Bahkan dia tak segan-segan menyakiti orang lain, itu dia tidak peduli sama sekali. Orang-orang dengan NPD juga kental dengan yang namanya iri hati, dendam, dan dengki. Mereka akan merasa senang jika dirinya berhasil mengungguli orang lain atau mengungguli korban atau supply dia. Orang normal kalau ada orang baik sama dirinya pasti dia akan membalas juga baik gitu ya. Tapi kalau orang-orang dengan narcissist personality disorder ini, jika ada orang yang berlaku baik terhadap dirinya, maka para NPD ini menganggap bahwa orang-orang ini adalah orang-orang yang bodoh. Justru para NPD ini akan memanfaatkan kebaikan-kebaikan dari orang-orang yang telah berbuat baik kepada dirinya. Mereka juga akan menyakiti orang-orang yang telah berbuat baik kepada mereka. Mereka akan merusak mental orang-orang yang telah berbuat baik pada mereka. Mereka akan membohongi, mereka akan memanipulasi, mereka akan melakukan gaslighting, dan semua taktik-taktik manipulasinya. Bahkan saat para NPD ini melakukan kesalahan, dia dengan tanpa merasa bersalah justru akan memproyeksikan kesalahan tersebut kepada orang yang telah berbuat baik kepadanya. Orang-orang dengan NPD ini juga sangat menyukai konflik. Mereka sangat menyukai drama, mereka pintar sekali memancing-mancing reaksi emosional dari korban-korban mereka. Mereka ini sangat lihai mengatakan sesuatu hal yang membuat korbannya itu harus melakukan speak up, meluruskan
sesuatu yang tidak benar yang dikatakan oleh si NPD, dan itu sangat memenuhi ego dia yang lapar. Mereka benar-benar orang-orang yang nggak punya empati sama sekali. Kalaupun mereka menunjukkan sebuah empati, itu mungkin hanya sedikit sekali, dan pastinya itu adalah bentuk dari manipulasi. Ada sesuatu yang hendak mereka inginkan di saat mereka mencoba untuk berempati kepada orang lain, atau di saat mereka tengah berbuat baik. Jadi kebaikan-kebaikan yang ditawarkan oleh NPD itu sebenarnya adalah umpan saja. Para NPD ini tahu persis siapa diri, apa yang dia lakukan, dan apa yang mereka mau. Ini penting untuk kalian tahu, mereka itu tahu banget mereka butuh apa dan dari siapa, dan harus pakai teknik manipulasi yang mana, berbohong yang mana. Kalian harus tahu ini, karena kalau enggak, kalian akan percaya saat dia mengatakan bahwa dia tidak secara sengaja melakukan itu. Dia nggak sadar melakukan itu. No, dia sadar sepenuhnya dia menyakiti orang lain. Seseorang dengan gangguan kepribadian narcissistic personality disorder itu tahu betul dan dia sadar sepenuhnya bahwa dia telah melukai dan menyakiti orang lain. Seperti halnya dia melakukan kebohongan-kebohongan, manipulasi-manipulasi, kemudian dia melakukan gaslighting terhadap orang lain. Itu dia sadar melakukan itu, dia tahu betul, bahkan secara kognitif dia tahu bahwa hal itu akan menyakiti orang lain. Namun dia tidak peduli. Lagi-lagi karena berkaitan dengan tidak adanya empati di dalam diri seorang narsisis. Saat kita melukai mereka-mereka yang orang normal gitu ya, orang neurotipikal dengan rentang emosional yang sehat, faktanya mereka pasti akan menjauh dari orang-orang yang telah melukai diri mereka, dan mereka akan mencoba untuk move on. Selain menjauh, mungkin mereka juga melakukan kontak, mereka merecovery diri mereka. Tapi tidak hanya dengan seorang narsisis, dia justru tidak akan pernah melepaskan orang yang telah dia sengaja untuk sakiti. Karena seorang narsisis ini tidak bertindak buruk, tidak melukai dan tidak menyakiti semua orang. Jadi dia hanya melakukan itu kepada korban-korban dia aja, pada orang-orang yang menurut dia adalah supply dia. Karena seorang NPD menganggap semua supply dia itu adalah sebuah objek, sebuah perkakas, sebuah barang yang mereka ini memiliki manfaat dan kegunaan masing-masing sesuai dengan kebutuhan seorang narsisis. Narsisis nggak akan pernah move on karena dia merasa bahwa semua supply dia adalah mainan dia yang bebas dia gunakan, bebas kapanpun mau dia buang, dia yang bisa menentukan. Kita sebagai orang normal sudah mengetahui bahwa tindakan kita telah menyakiti orang lain, maka kita tidak akan lagi mengulangi hal tersebut karena kita tahu akibat dari buatan yang kita lakukan, gitu ya. Tapi seorang narsisis, dia sama sekali tidak peduli. Bahkan dia menikmati itu saat dia tahu seseorang ini mengalami kecemasan, rasa tidak nyaman, sedih, sakit hati, justru akan dia ulang-ulang terus saat ego dia merasa lapar. Dengan melakukan hal tersebut, seorang narsisis merasa bahwa dirinya superior. Dia bisa mengendalikan orang lain, dia bisa mengendalikan keadaan. Jelas, dunia ini adalah drama panggung untuk seorang narsisis. Dia adalah sutradaranya, para supply-supply-nya adalah artis-artis pemain drama. Orang-orang NPD ini justru akan sangat senang sekali kalau mereka ini berhasil merusak hari-hari kalian. Dia sangat tidak suka kalau kalian itu merasa tenang, hanya kalian duduk ya di pojokan santai menikmati ketenangan. Lalu dia bisa tiba-tiba berulah membuat drama hanya untuk kesenangan mereka saja. Kan saat NPD ini tahu kalian sedang liburan, dia akan sangat tega merusak hari-hari liburan kalian, kemudian bertingkah seolah-olah tak pernah ada masalah apa-apa. NPD juga tahu betul tentang adanya ikatan rumah yang terbentuk antara dirinya dengan para supply dia, meskipun dia tidak tahu secara teori ya, tapi perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, abuse dan reward yang dia lakukan secara acak akan menimbulkan dampak seperti ketagihan, karena ada ilusi bahwa orang yang menyakiti dia juga adalah orang yang bisa menyembuhkan dia atau orang yang bisa membahagiakan hidup dia. Itu menimbulkan kepuasan dari diri seorang narsisis. Terbiasakan masuk di otaknya orang normal.
Di mereka para NPD, tenang itu merupakan hidup yang tidak menantang. Karena itu mereka menyukai yang namanya konflik. Orang-orang dengan gangguan kepribadian ini merupakan orang-orang yang tidak bisa kita percaya sama sekali. Lagi kalau untuk diajak bekerja sama. Oh, jangan pernah berurusan apapun dengan mereka. Karena mereka penuh dengan kebohongan dan manipulasi. NPD ini adalah patologi layar, di mana berbohong itu sudah seperti nafas. Mereka tidak memikirkan lagi semua kebohongan-kebohongan yang mereka rencanakan itu. Kan mereka ini tinja manipulasi. Mereka semakin tua, semakin lihai dalam manipulasinya. Semakin halus, semakin mulus, semakin tidak terdeteksi bahwa mereka sedang melakukan manipulasi. Karena seorang NPD juga selalu belajar dari yang namanya kesalahan, ya. Tapi berbeda dengan orang normal gitu. Mereka belajar dari kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan mereka dalam memanipulasi orang lain. Mereka adalah orang-orang yang arogan, yang merasa dirinya selalu harus superior, harus selalu lebih daripada orang lain. Semua yang mereka lakukan hanyalah demi pujian dan pujian, kesenangan, keuntungan bagi dirinya. Mereka anti sekali dengan kritik. Pun relasi yang dilakukan oleh seorang NPD, semuanya transaksional, berlangsung hanya satu arah. Tidak ada kata saling, mana kata saling ini terjadi di dalam hubungan orang normal. Untuk menentukan diagnosa seseorang ini memiliki gangguan kepribadian narcissist personality disorder, hanya bisa dilakukan oleh ahlinya, oleh para psikiater atau para psikolog gitu ya. Ini tidak bisa dilakukan self diagnose, namun ada acuan yang namanya DSM-5 yang jika ada 5 saja ciri-ciri yang sama yang diderita oleh seseorang, maka kemungkinan besar dia adalah suspek gangguan narcissist personality disorder. Sulit dipercaya memang, kan tidak sedikit orang-orang yang telah menjadi korban seorang NPD, juluki mereka sebagai maan iblis atau dajjal gitu ya. Karena memang saking banyaknya sifat-sifat buruk manusia yang ada di dalam dirinya, yang sama sekali dia tidak merasa bahwa adalah perbuatan yang baik gitu ya. Satu lagi yang paling penting, apa yang akan kalian rasakan jika kalian berrelasi dengan seseorang yang memiliki gangguan narcissist personality disorder, maka kalian akan merasa bahwa diri kalian hampir gila, atau bahkan sudah gila, atau kalian kepengen mengakhiri hidup kalian sampai kalian kepengen bunuh diri. Jadi guys, hati-hati saat kalian berrelasi dengan seseorang. Edukasi diri kalian. Sekarang edukasi tentang NPD ini sudah banyak. Ternyata mereka ini banyak di sekitar kita ya, dan mungkin kita sebelumnya hanya menganggap bahwa mereka ini adalah orang-orang yang toksik, namun ternyata mereka adalah orang-orang dengan gangguan narcissist personality disorder. So, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat dan mungkin ada seseorang yang sedang butuh teredukasi. Kalian bisa share kepada mereka. Thank you. Careful ya guys.